Waktu ngelewatin hutan Lalijiwo, tiba-tiba Sandi ini berhenti. Dia ngedengar ada suara keramaian kayak yang lagi maulidan di situ. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu di tengah hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Andy di Setia Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi, di segmen kali ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian ganjil yang dialami para pendaki ketika melakukan pendakian di malam satu suro. Nah, salah satunya adalah kejadian yang dialami oleh Sandi, seorang pendaki asal Tangerang waktu dia mendaki ke Gunung Arjuno, gunung yang ada di daerah Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan. Jadi waktu itu Sandi mendaki di tahun 2007. Dia mendaki lewat jalur Tretes. Di awal pendakian, mereka ini nggak tahu nih kalau pendakian mereka malam itu bertepatan dengan malam satu suro. Jadi mereka menganggap ya kayak hari-hari biasa lah, nggak ada yang spesial gitu kan. Dan memang di awal-awal pendakian semua berjalan lancar, nggak ada kejadian-kejadian aneh tuh yang mereka alami. Cuman sekitar jam 1:30 malam, waktu mereka mau berangkat ke puncak, di situ mereka ngelewatin yang namanya hutan alas Lalijiwo. Jadi kalau diartiin, hutan Lalijiwo itu hutan lupa jiwa. Disinilah mulai kejadian-kejadian aneh mereka temuin. Jadi Sandi yang tadinya lagi asik-asik jalan, tiba-tiba dia ngedengar kayak ada suara orang yang rame banget di tempat itu. Jadi kayak lagi ngegelar acara maulidan gitu kan. Kalian tahu lah kan acara maulidan. Ya Nabi salam alaika. Nah, secara logika kan, di gunung, di tengah hutan, udah di ketinggian sekian ribu meter gitu kan. Udah gitu tengah malam lagi. Siapa coba yang ngadain acara maulidan? Udah tengah malam kayak gitu. Sandi langsung diam di situ, diam aja dia matung. Ngelihat Sandi nih yang diam di situ, diam aja nggak gerak-gerak. Temennya yang udah duluan di depan manggil tuh, San sini, ngapain di situ? Nah pas udah diteriakin gitu, barulah dia sadar. Set. Pas dia sadar ini, suara yang tadi dia dengar rame tiba-tiba ikut hilang gitu aja. Terus jalan lagi nih dia nih. Tapi baru beberapa meter jalan masih di lokasi itu kedengar lagi nih suara. Cuman kali ini bukan lagi suara maulidan yang tadi dia dengar, tapi suaranya persis kayak orang lagi di pasar. Sandi diam lagi di situ. Nah, ngelihat Sandi yang diam lagi, diteriakin lagi sama temennya. Wah, kata temennya, ini udah ada yang nggak beres ini. Akhirnya teman-teman yang udah duluan pun nih mundur. Dipepet lah itu Sandi karena takut dia ini kebawa gitu kan dengan suasana yang dia dengar. Akhirnya mereka lanjut jalan sampai tiba di puncak. Dan alhamdulillah setelah tiba di puncak dan balik lagi ke base camp, nggak ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Sadar-sadar pas mereka udah keluar dari base camp mau menuju ke terminal, mau pulang. Jadi di sepanjang jalan mereka ngebaca banyak spanduk yang bertuliskan Selamat datang tahun baru Islam 1 Muharram. Dan harinya itu bertepatan dengan kepulangan mereka mendaki. Disitulah mereka baru sadar, oh mungkin kejadian semalam ada hubungannya dengan awal datangnya bulan Suro. Nah, buat kalian nih yang belum tahu apa sih itu malam satu Suro, gimana kisahnya kok bisa malam satu Suro itu identik dengan hal-hal mistis dan hal goib? Nah, kalian bisa lihat nih linknya yang ada di deskripsi.
Oke, sekarang kita masuk kepada kejadian aneh yang kedua yang dialami oleh Pian, seorang pendaki asal Depok di tahun 2020. Jadi waktu itu Pian ini mendaki ke Gunung Lau bersama 3 orang temannya yang bernama Ferry, Aris, dan Nopi. Ya, di awal-awal pendakian semuanya berjalan lancar, nggak ada gangguan ataupun kejadian-kejadian aneh. Tapi pas lagi ngecamp di pos 3 sekitar jam 11 malam, Pian yang lagi rebahan di dalam tenda itu tiba-tiba dia ngedengar ada suara kereta kuda dengan suara loncengnya juga lewat di depan tenda mereka. Dan yang bikin aneh lagi, suara dari hentakan kuda tadi itu seolah-olah kayak enggak nyentuh tanah. Jadi kayak melayang aja gitu, terbang. Karena ngerasa ada yang aneh dan ganjil, Pian mulai ketakutan di situ. Dia tutupin lah nih kepalanya pakai sarung biar nggak kedengaran lagi gitu kan. Tapi sialnya baru saja dia mau menjamin mata, tiba-tiba temannya yang bernama Nopi yang ada di sampingnya itu nyikut-nyikut dia nih sambil ngebangunin teman-teman yang lain. Ternyata nggak cuman Pian yang ngedengar suara aneh tadi. Nopi yang lagi tidur juga tiba-tiba dia kebangun karena dia ngedengar suara gamelan sama suara berisik banget dari depan tenda mereka. Dan gak cuman itu, Nopi juga ngomong di situ. Kalau sebelumnya dia ngedengar ada yang ngebisikin di kuping dia dalam bahasa Jawa. Jadi kalau diterjemahin kira-kira artinya begini. Mbak, ikut aku yuk. Nopi jawab di situ. Kemana? Udah pokoknya ikut aja. Enggak ah, kata Nopi, nanti teman-temanku gimana? Tenang aja, teman-teman kamu aman kok di sini. Dan untungnya Nopi nolak di situ. Coba kalau dia ikut, mungkin kejadian malam itu bakal beda lagi nih ceritanya. Nah, akhirnya mereka semua nggak bisa tidur sampai menjelang subuh. Dan tepat di 5:30 pagi, akhirnya mereka bangun dan bersiap-siap untuk ke puncak. Setelah tiba di puncak, alhamdulillah semua perjalanan lancar, gak ada gangguan, dan mereka pun balik lagi nih ke camp mereka di pos 3. Nah, mereka siap-siap nih buat turun. Dan sialnya nih, masuk waktu maghrib. Sementara mereka baru tiba di pos 1. Akhirnya mereka diam dulu di situ buat nunggu azan selesai. Setelah azan selesai, lanjut lagi jalan menuju ke base camp. Nah, di sini nih, waktu menuju ke base camp, Pian ngomong ke Perry. Per, setelin lagu dong, biar nggak sepi-sepi amat gitu. Dan bodohnya Perry diturutin sama dia. Disetelah lagu kencang-kencang. Dan gak lama dari situ, Nopi sama Pian ngerasa kayak ada yang lagi ngeliatin mereka tuh dari balik-balik pohon di tepi jalur. Nopi langsung ngomong ke Ferry, Fer, matiin aja tuh lagunya, baru selesai azan, gak baik. Langsung dimatiin nih dari Ferry. Tapi meskipun itu lagu udah dimatiin, bukan berarti masalahnya udah selesai. Tiba-tiba dari balik semak-semak, mereka bertiga ini ngedengar ada suara nafas campur ngorok. Jadi kayak gini nih. Di situ mereka cuman main lihat-lihatan aja, nggak ada yang berani ngomong. Akhirnya mereka jalan terus sambil ketakutan, dan alhamdulillah sekitar 7:30 sampailah mereka di base camp. Oke, kita masuk ke kejadian yang ketiga yang dialami oleh Randi, seorang pendaki asal Tanah Abang, Jakarta. Jadi di tahun 2000 lalu, Randi bersama rombongannya yang berjumlah 8 orang mendaki ke Gunung Gede via Putri. Tepat di malam 1 Suro.
Jadi tujuan mereka waktu itu sebenarnya ingin tadabur alam gitu dan menikmati malam tahun baru di puncak. Nah, singkat cerita, sekitar jam 11 malam mereka ini tiba di base camp Putri. Dan di tahun-tahun itu memang tahun 2000-an itu pendakian malam itu masih boleh, mau jam berapa aja, nggak dibatasin kan kayak sekarang. Sekarang ini kan sampai jam 6 gitu. Dan lama pendakian pun masih bebas, mau 1 malam, 2 malam, boleh. Yang penting lapor di awal. Kemudian sekitar jam 12 malam, mulailah nih mereka melakukan pendakian. Dan di awal pendakian ini semuanya masih lancar, mereka ketawa-ketawa, senang-senang lah gitu. Sampai mereka tiba di pos kandang badak sekitar jam 3 dini hari. Nah, mereka istirahat nih sekitar 1 jam di situ, lalu lanjut lagi ke puncak buat summit. Dan sampai di puncak sekitar jam 6 pagi. Mereka ngediriin tenda nih, terus ngecamp lah di puncak. Dan ngelewatin malam mingguan di puncak Gunung Gede, seru banget kan. Dan di situ mereka masih aman-aman aja, belum ada gangguan. Nah, di sini nih, waktu mereka mau turun, disinilah letak awal semua petaka dimulai. Jadi sekitar jam 6 sore, mereka mulai bergerak turun dari alun-alun Surya Kencana menuju ke jalur Putri. Dan sialnya, pas masuk azan maghrib berkumandang, rombongan Randi ini masih aja terus jalan. Sebenarnya salah satu teman mereka nih yang bernama Tio itu sempat ngingetin di situ. Udah kita berhenti dulu aja, nih lagi azan maghrib. Nanti kalau selesai azan barulah kita lanjut. Tapi karena takut kemalaman, Randi ini tetap maksain buat terus jalan. Ya biar bisa menghemat waktu, gitulah menurut dia. Cuman nih entah gimana setelah tiba di Simpang Maleber, jalur itu yang seharusnya ada di sebelah kanan, jadi dalam pandangan mereka itu jadi bercabang. Jadi ada 2, ada jalur kiri sama jalur kanan. Dan sialnya lagi, jalur yang kanan yang harusnya mereka ambil, itu dalam pandangan mereka kayak ada ketutup lubang gede dan penuh sampah di dalamnya. Jadi nggak bisa dilewatin. Akhirnya mereka mutusin buat ngambil jalur kiri. Dan nantinya harapannya biar bisa muter lagi gitu kan, melipir ke jalur kanan. Dan anehnya di sini, pas mereka udah masuk ke jalur kiri, mereka ketemu shelter sama 3 orang pendaki. Jadi 1 orang pendaki lagi berdiri di atas shelter, 1 lagi jongkok di bawah sambil kedinginan, dan yang 1 lagi merangkak aja menuju ke shelter. Di situ rombongan Randi ini nggak mikir macem-macem. Mungkin menurut mereka itu memang pendaki lagi istirahat gitu kan. Lewatlah Randi ini di depan pendaki tadi. Dan salah satu pendaki itu yang lagi jongkok nanya ke Randi, "Dari mana bang?" "Kita dari Jakarta," jawab Randi. "Kalau abang?" "Saya dari Bekasi bang." Nah selesai basa-basi gitu, Randi lanjut nih pamit buat jalan. "Ya udah bang, kita jalan dulu ya." Di situ pendaki yang jongkok tadi ngomong ke Randi, "Hati-hati bang." Tapi suaranya itu yang didengar persis kayak bergema gitu suaranya. Dan gak cuman Randi yang ngedengar, rombongan-rombongan yang lain pun ternyata ikut ngedengar di situ. Tapi ya sudahlah, gak mereka irawin kan. Mereka lanjut lagi jalan. Sampai setelah beberapa lama mereka mulai sadar kalau jalur yang mereka lewatin itu ternyata belum pernah diinjek orang. Jadi nggak ada bekas pijakan atau tapak kaki sama sekali. Jalannya itu benar-benar tertutup sama daun dan rumput-rumput tebal. Biasanya kan kalau memang pernah dilewatin, ya minimal ada bekas tapakan, injekan, atau paling nggak ada sampah-sampah lah gitu kan. Rokok misalnya, permen atau apalah gitu. Nah ini nggak ada sama sekali. Dan anehnya nih, baru saja nih Randi mikir kayak gitu, tiba-tiba dia ngeliat ada bungkus rokok Minak Jinggo, rokok zaman dulu, gak jauh dari tempat dia berdiri. Mungkin kalian tahu nih dengan rokok yang satu ini.
Lalu diambillah sama Randi dan dia liatin nih. Bener bungkus rokok. Dia tunjukin nih ke teman-teman yang lainnya. Teman-temannya pun ngeliat. Nah, di situ mereka mulai berasumsi dan sepakat kalau itu benar jalur dan pernah dilewatin orang. Lalu dikantongin lah nih bungkus rokok tadi sama Randi. Karena udah merasa benar itu pernah dilewatin orang, diterusin sama mereka jalan-jalan terus, udah ngelewatin bukit, ngelewatin lembah, dan gak kerasa ternyata waktu udah semakin larut. Udah sekitar jam 11 malam. Dan mereka belum juga ketemu sama jalur. Akhirnya mereka mutusin buat ini buka tenda dan ngecamp di situ. Dan rencananya besok pagi lagi nih kalau udah terang barulah diterusin perjalanan buat nyari jalur. Nah, pas lagi istirahat gitu, Randi ini penasaran. Dikeluarinlah tadi bungkus rokok Minak Jinggo tadi. Dia liatin nih. Dan ternyata lu mau tahu apa sebenarnya yang dia temuin tadi? Itu yang tadinya bungkus rokok Minak Jinggo pas dikeluarin ternyata bukannya bungkus rokok, tapi selembar daun yang udah layu. Kaget mereka semua di situ. Entah karena Randi ini udah mulai halusinasi karena capek gitu kan, atau memang karena pandangannya udah ditutup. Ya walau alam lah nggak tahu. Cuman waktu nemuin itu kan yang ngelihat bukan cuman dia doang, teman-teman yang lain juga ngelihat gitu kan. Ya, tapi ya sudahlah. Mungkin namanya juga malam kan, gelap, cuman kelihatan samar-samar, diabaikanlah sama mereka. Lalu istirahatlah mereka sampai besok harinya. Nah, pas udah mulai terang, lanjut lagi nih mereka jalan, ngelewatin lagi nih bukit, lembah, dan masih juga belum ketemu itu jalur menuju ke base camp Putri. Sampai hari keempat. Akhirnya mereka mulai putus asa di situ. Dan rombongan mereka inisiatif nih buat ngegelar doa bersama agar diberikan petunjuk lah dan bisa selamat sampai pulang ke base camp. Dan gak sampai di situ aja. Salah satu teman mereka nih ada yang juga inisiatif di situ. Ya boleh percaya boleh enggak lah kan. Jadi itu baju yang dia pakai dia balik. Bagian dalamnya dikeluarin, bagian luar dipakai di dalam gitu kan. Setelah berusaha kayak gitu, lanjutlah mereka jalan. Dan sekitar jam 3 sore, mereka ngedengar nih, ada suara gemericik air dari dekat jalur yang mereka lewatin. Dan ternyata ada aliran sungai di dekat mereka. Akhirnya diikutinlah aliran sungai itu, sampai mereka ketemu area perkebunan warga. Di situ mereka seneng banget. Alhamdulillah akhirnya bisa selamat juga, bisa ketemu dengan perkampungan warga gitu kan. Di situ mereka ketemu sama bapak-bapak warga lokal. Dan alhamdulillah si bapak ini mau ngajak mereka buat istirahat di rumahnya. Dan setelah nginep semalaman, besok paginya Randi pamit lagi nih buat balik ke base camp Putri. Nah, disinilah nih yang bikin mereka kaget dan terheran-heran. Jadi pas Randi nanya ke si bapak, Pak, kalau arah ke base camp Putri itu ke arah mana ya? Dan lu tahu apa jawaban dari si bapak? Loh mas, kalau jalur Putri itu jauh, itu ada di Cipanas. Sekarang mas ada di Cianjur, desa Maleber. Kagetlah mereka semua di situ. Ternyata perjalanan mereka beberapa hari kemarin itu udah lintas wilayah antara Cipanas sampai di Cianjur. Akhirnya mereka pulang juga naik bus arah Cianjur menuju ke Jakarta. Dan alhamdulillah di sepanjang jalan pulang ini gak ada lagi kejadian-kejadian aneh sampai mereka tiba di rumah dengan selamat. Itu tadi kejadian-kejadian ganjil yang dialami para pendaki waktu mendaki di malam satu suro. Dan memang kadang-kadang kejadian kayak gini agak sulit diterima dengan akal sehat ya. Tapi ya inilah yang mereka alamin. Semoga saja cerita ini bisa mengingatkan kita agar lebih waspada dan berhati-hati. Terutama di waktu maghrib ya, waktu azan sedang berkumandang. Ya usahakanlah kalau bisa berhenti dulu beraktivitas atau lebih bagus lagi dengerin sambil dijawab itu azan. Dan untungnya juga nih timnya Randi ini waktu itu cukup dewasa orang-orangnya dan solid gitu kan. Jadi gak ada tuh yang egois, temperamen, marah-marah.
Jadi mereka saling mensupport lah satu sama lain. Dan ini juga perlu dijadiin pelajaran buat kita. Atau buat kalian nih yang punya pengalaman sama kayak si Randi ini, atau pernah dengar dari teman-teman, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Oke? Sebelum kita berpisah, jangan lupa like, dan yang belum subscribe langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Saya Andy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.